Selamat siang, tolong dong dibantu Korma Asrot. Baik Ibu, mohon tunggu sebentar. Oke, tolong diperbesar ya. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Ya, kita ketemu lagi di kuliah FRS ya. Dengan tema hari ini kita akan membahas tentang produksi di instalasi farmasi rumah sakit ya teman-teman ya. Oke, nah kita kuliahnya online ya. Sebenarnya saya mau kasih kasus gitu kan ya, kita mau diskusi. Tapi saya rasa saya hari ini lagi coba untuk kuliah ya, kuliah full ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi kasusnya nanti mungkin kita akan coba di tema lab internal ya, kalau nggak salah nanti ada lab internal. Oke, nah untuk produksi di rumah sakit ya ini berkaitan dengan yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi yang kayak IV admixture, kemudian TPN, nah ini berkaitan dengan aspek produksi ya di rumah sakit, baik itu secara steril maupun non steril, termasuk juga di dispensing ya teman-teman. Oke, nah terkait dengan itu juga ada beberapa hal yang perlu di-highlight ya, bahwasanya tidak semua rumah sakit punya unit produksi tersendiri ya. Ada yang memang dia produksinya itu jadi satu dengan ini apa namanya depo farmasi ya atau instalasi farmasi yang memang dia di pelayanan ya. Artinya dia hanya melakukan compounding, sediaan non steril dan juga dispensing ya atau preparasi seperti itu. Seperti di apotek. Nah, kalau yang produksi yang disebut dengan produksi di sini memang sebenarnya adalah juga melingkupi produksi sediaan cair maupun semi liquid dan juga sediaan steril. Mari kita bahas satu-satu ya. Coba lihat yuk slide-nya yuk. Coba lihat next. Oke, nah jadi siapakah sebenarnya si unit produksi ini teman-teman? Jadi itu merupakan bagian integral dari instalasi farmasi rumah sakit ya, bagiannya. Untuk menghasilkan apa? Produksi. Ngapain mau produksi di rumah sakit? Kan obat itu diproduksinya di industri, gitu kan ya. Ini bagus. Nah, kenapa dilakukan produksi? Karena ada beberapa sediaan yang memang dibutuhkan oleh rumah sakit yang tidak dijual secara bebas di pasaran ataupun diproduksi di manufaktur. Kenapa? Karena pemakaiannya terbatas atau pemakaiannya dalam konsentrasi tertentu, ya teman-teman. Oke, nah kemudian apa lagi? Dibutuhkan misalnya untuk kriteria pasien-pasien di sana. Jadi nggak dibutuhkan untuk komunitas misalnya, jadi kan terbatas ya lingkupnya ya. Dan juga masa pakainya yang tidak lama ya, misalnya hanya untuk perawat luka, hanya untuk mau operasi. Nah itu kan tidak selalu dipakai gitu, tidak lama dipakainya. Nah, contohnya apa? Nanti kita bisa lihat ya. Jadi dia ngapain ya selain membuat sediaan gitu kan ya, sediaan resenter paratus ya atau sediaan baru. Ngapain ya? Jadi dia ngemas lagi ya. Jadi ngubah bentuk, nge-change bentuk misalnya apa dari per oral jadi liquid misalnya, dari serbuk kemudian kita mau bikin jadi kapsul ya, compounding ya termasuk di sana ya. Kemudian dikemas kembali di repacking ya. Jadi bukan dikemas itu artinya bukan diganti labelnya aja bukan ya, tapi dia kayak dikemas dalam bentuk lebih kecil-kecil misalnya. Nah, itu juga repacking namanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghemat ya, menghemat biaya dan pengeluaran dari rumah sakit. Karena nggak semua obat itu dalam satu bentuknya itu kan dipakai semua. Gimana tuh maksudnya, Bu? Jadi contohnya adalah misalnya satu infus albumin itu ya, kalau misalnya pakainya adalah anak-anak, kan mungkin nggak satu bag ya. Sementara satu bag itu harganya mahal. Dan kebutuhannya tuh mungkin cuma hanya seperempat bag. Kemudian lagi 3/4 diapain? Dibuang gitu. Itu gimana menurut teman-teman? Kalau satu bag dipakai kan dia mahal ya biayanya. Dibuang apa gimana menurut teman-teman? Ya, kalau dibuang kan rugi ya. Nah, mari kita lihat nanti gimana sih caranya. Oke, next. Oke, nah jadi tugas pokoknya adalah merancang tadi sudah, pengusulan bahan baku juga ya termasuk juga ya misalnya diikutkan dalam komite farmasi dan terapi rumah sakit ya atau formularium.
Kemudian distribusi ya, setelah produksi ya distribusi dari hasil produksi tersebut. Evaluasi, catatan dan pelaporan itu standar ya. Evaluasi mutu ya, mutu baik dari segi kualitas obatnya tetap efektif, dari kadar gitu ya, kemudian warna, karakteristik, morfologis, sama juga efek samping. Next. Oke, nah aktivitasnya ya, nah contohnya ya, jadi merubah bentuk pun juga bagian dari aktivitas produksi farmasi ya. Jadi resen terparatus misalnya obat kanker ya, seperti yang kita bahas kemarin ya di kuliah yang TPN dan IV admixture. Kemudian nutrisi parenteral ya, nah itu berarti kan ya masuk dia. Kemudian formula khusus atau konsentrasi tertentu, obat yang nggak stabil dalam jangka waktu penyimpanan yang lama atau yang tidak memiliki slot penyimpanan yang ideal ya. Misalnya penuh kulkasnya kan nggak ideal dia, harusnya ada berapa obat gitu misalnya. Oke, kemudian kemasan yang lebih kecil ya, repacking ya, atau dikemas khusus misalnya single dose gitu misalnya. Dan sudah dicari atau nggak tersedia di lapangan atau di pasaran. Dan kalaupun tersedia nunggu waktunya lama gitu biasanya, kosong, stok obat kosong gitu kan sering. Kemudian harganya lebih murah karena hanya untuk penggunaan di rumah sakit itu sendiri. Atau kalau misalnya yang lebih advance lagi, sediaan steril, ya berarti resen terparatus sediaan steril. Misalnya apa? Rekonstitusi dari obat antimikroba ya, atau kemudian dipindahkan dari vial ke spet gitu ya. Nah kok itu aja menjadi pertimbangan gitu. Ya karena kalau coba teman-teman lihat itu vial ya, vialnya antibiotik. Kalau di apotek mungkin jarang jualan vial ya, kecuali kalau dia memang apoteknya tuh kerja sama rumah sakit atau dekat rumah sakit pasti dia jual obat obat keras yang dalam bentuk vial tuh. Nah, kalau vial itu artinya apa? Artinya dia harus pakai alat bantu kan ketika menyuntikkan kembali itu kan nggak mungkin nggak kan. Jadi dia pakai apa? Dia pakai misalnya pelarut ya, pelarut gitu. Dan dry powder misalnya apa? Ceftriaxone 1 gram gitu. Vial itu. Ya, dia harus masukkan, sejumlah cairan kan ke dalam vial itu, artinya apa? Ya ada kontak kan, kontak dengan udara luar nih, si sediaan ini. Kemungkinan tidak steril mungkin nggak? Ya sangat mungkin tidak steril kembali. Oleh karena apa? Oleh karena kontak dengan manusia, oleh karena kontak dengan sediaan, apa namanya tuh, lingkungan ya, paparan lingkungan ya. Udara itu ya tekanannya juga, dan lagi pula juga jangan lupa selain dia diberikan secara intravena, nah alat-alatnya juga harus steril juga, jadi nggak boleh dibuka dulu ya, misalnya jarum, kemudian needle-nya, kemudian selangnya itu ya jangan diutak-atik dulu, jangan disentuh-sentuh dulu. Nah, itu jadi pertimbangan juga ya. Oke, kemudian apa lagi misalnya? Misalnya rekonstitusi sediaan yang sifatnya protein ya. Nah, protein itu kan sedikit digunakan biasanya kalau untuk anak-anak. Jadi sisanya diapain? Nah, sisanya itu biasanya di sharing use namanya ya teman-teman ya. Jadi sharing use itu artinya dia dihitung kebutuhan per masing-masing anak biasanya ya berdasarkan berat badan atau LPT. Kemudian itu obat dibagi penggunaannya. Gimana caranya bagi penggunaan Bu? Ya itu udah di-repacking kecil-kecil ininya. Satu misalnya infus albumin ada 1 liter, bagi dia per 100 gitu. Jadi nanti ada yang make 100, anak 1, anak 2 make 100, anak 3 make 100. Ya kenapa? Karena biar lebih murah bayarnya ya. Karena kalau misalnya dia beli 1 hanya dipakai seperempat kan tetap bayarnya 1 ya. Oke, seperti itu. Oke, lagi next sediaan non steril saya nggak bahas karena udah biasa. Oke, nah macam-macam produk apa yang dibahas ataupun yang diproduksi ya di instalasi farmasi, teman-teman bisa perhatikan bahwasanya ada aqua dalam jumlah besar, misalnya untuk pro irigasi, apa tuh maksudnya tuh irigasi sawah Bu? Enggak, irigasi misalnya cuci luka ya, cairan mata diteteskan ya, dicuci itu irigasi itu cuci artinya. Jadi dia dicuci mata gitu misalnya, atau dia dicuci misalnya ini luka ya, rawat luka ya, luka apa Bu yang dicuci? Itu luka yang diabetes ya, ulkus diabetik atau gangren. Biasanya dicuci, digerojok gitu ya pakai air jeruk, digituin kakinya. Kelihatan tulang-tulangnya, kelihatan gelember-gelember apa namanya ototnya ataupun darahnya itu biasanya kelihatan ya kalau sudah yang nggak responsif ataupun nggak ada sensori rasanya atau sensori rasa nyeri ya. Tuh kemudian apalagi betadine ya 1% ya, povidone yang 1% ya berarti dia steril ya. Kemudian apalagi ya CMC, NA ya untuk pembawa ya dan pembawanya si
salep biasanya ya, atau untuk sirup biasanya sirup yang lebih kental ya, jelly itu ya. Oke, kemudian talkum steril biasanya untuk orang-orang emfisema ataupun orang-orang dengan ini gangguan fungsi paru ya, terutama ya efusi pleura juga ya. Jadi ditambal paru-parunya tuh pleuranya tuh dengan talak sehingga kering ya, yang nggak mengeluarkan darah. Pneumotoraks ya kayak gitu-gitu dia pakainya talkum. Kemudian injeksi methylene blue ya 1% misalnya. Kemudian non steril biasanya minyak ikan ya, suspensi minyak ikan, minyak telon ya, atau kayu putih naskah sudah ada sih minyak telon dan kayu putih ya. Cuma yang kadarnya misalnya berapa gitu yang supaya tidak bikin bayinya panas atau iritasi, nah itu bisa dibuat diracik sendiri juga di instalasi farmasi. Di packing ya betadine biasanya barium sulfat ya untuk keperluan apa radiasi ya biasanya ya. Regen biasanya, pengenceran misalnya alkohol, kemudian formalin, alkohol ini biasanya bukan hanya sebagai disinfektan ya, tapi juga untuk ini, untuk apa namanya, untuk pembersih lisol itu loh, nah dicampur sama karbol biasanya ya, dengan konsentrasi yang lebih rendah. Gitu. Kalau ke manusia namanya antiseptik, kalau kemana namanya, ke benda mati itu namanya disinfektan ya teman-teman, kalau alkohol. Oke, next. Nah, ruangan unit produksi ya, jadi ada ruangan steril ataupun non steril. Ini depends on the hospital, teman-teman nanti ya kalau misalnya PKPA, kalau enggak mana bu ruang produksinya, ibu bilang di teori ada ruang produksi, berarti di kenyataan nggak ada, berarti itu cuma teori bohong. Enggak ya, bukan ya. Jadi kalau di ruang produksi itu memang ada khusus unit produksi. Itu tuh saya PKPA di Sutomo itu ada ya. Jadi memang ada yang disebut dengan unit produksi yang memang dia dipisahkan. Jadi dispensing untuk compounding sediaan non steril sama sediaan steril. Terus gimana Bu caranya tahu biar bahwasanya itu memang pekerjaan yang bagus ya, dalam artian mutunya terkendali gitu. Ya kan ada, jadi kita pakai GPP sama GCP ya, sama GMP juga tapi yang dimodifikasi untuk bagian rumah sakit memang untuk beberapa sediaan tertentu. Kenapa? Karena kita nggak memproduksi massal ya. Kalau GMP dia manufaktur massal ya. Jadi memang per batch-nya ada, tapi kalau rumah sakit ya kan nggak ada per batch, kan resen terparatus terus, baru terus, dan itu ada campur tangan manusia di mana sistem error error sistem ya mungkin akan terjadi atau human error bisa jadi terjadi. Kalau di pabrik kan kesalahannya tuh diminimalisir ya kalau dari segi produksi. Kenapa? Karena ya mostly sudah combine antara manusia dan robot. Oke, next. Pemeriksaan ya labeling tiket. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja nggak apa-apa. Tahapan aktivitas ya, produksi ya. Jadi pertama itu direncanakan dulu ya. Sama seperti yang saya bilang kemarin waktu saat kita kuliah yang IV mixture ya sama handling ya. Jadi ada macam dan jumlah obatnya dulu di list dulu, kemudian sumber dayanya siapa yang mau kerja. Jangan sampai nanti kita ada hitung-hitung, ternyata yang si personil yang akan masuk ke ruang handling atau ruang produksi orangnya sakit, nggak bisa ya kan. Siapa dong yang dilibatin gitu ya. Jadi harus diperhitungkan juga terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang produksi. Perencanaan ya. Kemudian administrasi apa aja dokumen dokumen checklist yang dibawa ya. Kemudian pengeluaran bahan baku misalnya dia harus mencampurkan ya. Itu kan seperti ada dokumen keluar masuk bahan baku ya. Kemudian laporan perencanaan ya, berapa kebutuhan obat yang mau dibeli, bahan aktif yang mau dibeli dan kawan-kawan. Ya pasti juga harus ada ya CPOB di sana dari persiapan, kemudian proses pemilahan dan pemilihan ya dipilah, kemudian dipilih ya sesuai dengan kriteria eligibility dari sediaan yang diperlukan, kemudian proses produksi ya, setelah ditimbang bahan-bahan segala macam kan scale up ya, kemudian proses kontrol ya, kontrol terhadap hasil si produksi tadi atau evaluation control, kemudian apa? Ya baru di labeling, tiket, kemudian baru diserahkan ataupun disebarkan di rumah sakit itu. Next. Kalau sisanya ya disimpan ya teman-teman ya. Tapi nyimpennya juga beda sama yang per manufaktur. Kalau manufaktur bisa setahun lebih. Ya kan ditambahkan bahan-bahan pelarut, bahan-bahan pengawet dan juga suhu serta kondisi penyimpanan diatur sedemikian rupa agar bisa lebih lama tahannya. Itu ya. Oke, kemudian analisa terhadap perlunya suatu prosedur ya, atau suatu rancangan ya, terkait dengan si pemakaian produknya rumah sakit itu.
Jadi pengesahan kembali nih ya teman-teman ya. Jadi ada kebutuhan harian dari permintaan ya, permintaan baik itu misalnya alkohol, baik itu misalnya iodin, baik itu misalnya tadi albumin saya bilang, antibiotik saya bilang. Jadi jumlah, frekuensi sama asalnya dari mana ya, dari mana dia ini si area yang minta ini dari bangsal apa gitu misalnya. Wadah ya. Jadi wadah yang dipakai itu wadahnya yang menyerap apa namanya senyawa aktif enggak, mikroplastik gitu misalnya menimbulkan buangan kontaminan apa enggak gitu ya. Atau dia wadah tuh jangan dari gelas, kalau gelas ya berarti perlu KIE hati-hati pecah gitu misalnya. Label tertentu, kemudian kegiatannya ya apakah dengan manual atau dengan bantuan mesin. Beberapa sih sudah ada yang mesin-mesin ya, misalnya ekstrak, mau bikin ekstrak misalnya, ya itu ada ekstrak, mesin-mesinnya kan gede yang mengekstrak langsung. Tapi kalau dia sifatnya resep aparatus berarti dibuat baru yang benar-benar apotekernya kerja menggerus dan menggiling gitu ya. Oke. Kemudian stabilitas sudah disimpan kembali kayak gimana, setelah dikemas gimana. Kemudian biaya produksi ya, biaya produksi juga dihitung ya. Jadi itu masuk dalam cost-nya si obat ya. Kemudian perencanaan, jadi prosesnya adalah perencanaan, kemudian diproduksi, kemudian sterilisasi ya, tergantung dari tipe sterilisasinya. Kemudian periksa mutu sediaan, baru di labeling, controlling, masuk ruang penyimpanan, atau langsung didistribusikan ke bed ataupun ward pasien. Oke, next. Nah, ini contohnya ya produksi aquabides di rumah sakit. Jadi menyiapkan apa? Ya wadah juga ya, selain bahan baku ya pasti wadah. Di botol, kemudian direndam dengan larutan ya, tepol kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Kemudian cuci pakai mesin manual atau dia dalam apa namanya personil tim boleh juga. Kemudian bilas ya, bilas dengan aquabides, kemudian disterilkan. Jadi di sana juga ada autoclave ya. Di rumah sakit juga ada autoclave. Jadi nggak hanya apa namanya ruang produksi gitu aja enggak. Sama penyiapan tutup botolnya ya. Jadi direndam juga ya tutup botol itu kan karena dia bisa jadi dari pemasok bukan yang steril ya teman-teman ya. Karena biasanya digunakan untuk keperluan ya internal rumah sakit itu. Next. Nah ini teman-teman lebih paham mungkin ya cara pembuatan aquabides, nanti teman-teman cari sendiri juga ya. Pakai Waterman, ya kemudian cara dingin jangan lupa itu ya. Kalau cara dingin pakai pakai ini, pakai aqua semua. Habis itu kalau panas pakai Waterman ya. Baru sterilisasi nanti mau dengan autoclave atau dengan open. Biasanya kalau 100 ya autoclave berarti di atas itu 250 biasanya open ya. Jadi untuk mencegah spora juga ya kalau open ya. Kalau autoclave ya berarti dia sifatnya basah ya. Untuk bahan-bahan yang tidak terlalu mudah menguap atau yang tidak stabil dengan pemanasan tinggi. Oke, baru kemudian nanti diperiksa ya. 1 hari maksimal ya. Jadi disimpan selama 1 hari dilihat untuk mengetahui apakah memang ada pertumbuhan bakteri juga di sana, jangan sampai ada lumut baru dibikin ada lumut besoknya. Ini jangan ya. Bocor apa enggak wadahnya. Kemudian sama kalau misalnya diperlukan dia masuk di lab mikro untuk dicek mikrobiologinya ya ada berapa lempeng bakteri per satuan Petri ya. Oke, next. Ini autoclave-nya teman-teman ya. Jadi sama LAF. Ini asli nih, foto asli nih ya, foto di rumah sakit. Next. Ini yang pakai keran siku ya. Jadi biar nggak dia pakai tangan nutup keran ya. Jadi pakai siku nutup kerannya. Biar nggak terganggu sterilitasnya ya. Udah dicuci tangannya. Ya next lagi. Nah ini jadi ruang lingkupnya apa? Bisa handling, bisa IV administer. Next. Jadi nih, gimana caranya kok bisa mendapatkan pelayanan ya untuk memproduksi sediaan. Jadi pertama pasti ada, ini asli nih dari Sutomo saya ambil soalnya kalau dari RSUD yang saya tahu misalnya kayak Wangayo itu enggak ada dia unit produksi. Kemudian Bali Mandara kita yang farmasi belum ada MOU jadi saya belum tahu secara detail ya, secara tertulis memang asli tentang pengembangan farmasi nuklir di sana.
Kalau teorinya ada, jadi pakai regen, pakai kemudian berapa sinar yang digunakan, dosisnya ada, memang liquidnya ada, regennya. Tapi produksinya belum sampai sana. Makanya saya pakai yang Sutomo dulu ya. Yang sampai sekarang masih ada, sama di Rumah Sakit UNER juga ada. Oke, kemudian permintaan dulu ya, kemudian dimasukkan di unit produksi, baru pembuatan, baru di pengujian, lulus uji, baru dipakai ya. Nah, gimana kalau misalnya harus langsung dipakai gitu ya misalnya ya. Nah, ini pengecualian. Jadi contohnya misalnya obat kanker, kan nggak mungkin ditunggu uji dulu baru kemudian dipakai, ya kan? Jadi makanya dia diperlukan sediaan yang steril, dia diberikan di atau dilakukan di tempat yang steril untuk menjamin bahwasannya dia masih steril. Tapi kalau enggak, biasanya dia dicampurkan di instalasi farmasi depo gitu loh, yang digerus-gerus tuh. Nah, nanti sebagian diberikan pada pasien dulu, nanti atau dalam satu bed tuh dibikin dah dia, dibikin, disimpan dulu, diuji dulu. Nanti kalau nggak ada memang bakterinya, oh iya memang untuk satu bed sini semua atau periode pembuatan ini dia memang bebas dari bakteri gitu ya teman-teman ya. Oke, nah jangan lupa juga untuk di rumah sakit, tidak semua rumah sakit itu punya lab internal ya. Jadi teman-teman jangan bingung nanti. Jadi antara lab mikrobiologi, lab patologi, anatomi, patologi klinik. Nah, itu kan laboratorium ya untuk pemeriksaan sampel pasien. Tapi kalau ini lab internal ini itu adalah laboratorium untuk memastikan mutu sediaan. Itu di bawahnya instalasi farmasi. Jadi beda ya. Jadi internalnya farmasi aja yang pakai itu untuk menguji sediaan. Bukan dia menguji sampel darah manusia ataupun sampel jaringan biologis manusia. Oke. Kemudian nanti pemohon ya, siapa pemohonnya nih? Bisa DPJP atau dokter penanggung jawab pasien ya. Kemudian ada surat permohonan ya. Baru kemudian disetujui, oh mau bikin apa? Oh mau bikin alkohol berapa? 90% atau 95 atau mungkin kalau 95 udah ada ya. Biasanya sih yang 60 ya. 60 gitu misalnya, atau mau bikin lisol atau mau bikin betadine gitu untuk kebutuhan rumah sakit, ya berarti setelah disetujui oleh direktur baru dibikin. Berarti kecil-kecil pun harus setujuan direktur dong Bu? Enggak ya. Jadi untuk yang dipakai untuk stok, jadi besar produksinya untuk rumah sakit tersebut, kemudian dia dipakai untuk sebagai stok juga, nah itu baru minta izin sama direktur ya, karena akan ada pengeluaran uang di sana untuk membeli bahan baku gitu kan ya. Oke, persetujuan produksi pembuatan diuji baru kemudian digunakan kembali ke bangsal misalnya ataupun ke instalasi farmasi, instalasi perawatan rawat jalan ya. Oke, next, ataupun di UGD next. Nah ini ya teman-teman, tadi ya produksi steril. Nah ini ada ekstrak alergen atau volume kecil, kemudian sediaan non steril sama aseptik ya. Aseptik itu sebenarnya dia suasana yang dikondisikan supaya steril. Tapi personilnya belum tentu steril, makanya dia diperlukan perlindungan khusus supaya tidak mencampuri sediaan ya. Nah, produksi non steril kita nggak bahas banyak, tapi nanti kita akan bahas di ekstrak alergen volume yang lebih kecil, handling, repacking, TPN sama effect mixture ya. Oke, jadi apa itu maksudnya? Jadi contohnya nih misalnya ya, misalnya mau bikin sediaan untuk penelitian, boleh nggak? Boleh juga gitu. Contohnya misalnya apa? Klorohidrat misalnya 250 cc. Kemudian apalagi misalnya resomal misalnya sirup ya, atau probiotik dicampur misalnya. Dalam bentuk apa? Dia dibikin dalam bentuk jelly kah? Dibikin dalam bentuk yogurt gitu kah? Nah, itu juga masuk di produksi rumah sakit ya, terutama untuk pasien-pasien yang imunnya kurang ya terutama ya. Nah, tapi kalau dia makanan, berupa makanan, bukan obat, dia di counter gizi biasanya ya, bukan di counter obat. Oke, kemudian sirup misalnya ya, kemudian besi ya, besi BSNSO4 misalnya ya. Kemudian untuk anak-anak yang stunting ya, jadi ferrofumarat ya, jadi asam asam apa namanya, asam fumarat dan ini ya, dan besi ya. Oke, next. Nah, apa nih ekstra alergen nih? Oke, jadi coba ini kita lihat bersama-sama, oke ya.
Jadi ekstra alergen ini tumben ya, Anda dengar kan ya ekstra alergen. Saya pun waktu saat PKPA tuh baru tahu apa tuh ekstra alergen maksudnya. Jadi ekstra alergen itu adalah ekstrak dari atau yang mengandung asam amino ataupun protein ya. Protein itu lebih kecilnya lagi asam amino ya. DNA itu terdiri dari asam amino. Nah, asam amino ini apa? Jadi bahan yang digunakan oleh suatu senyawa untuk bisa menimbulkan reaksi alergi di tubuh manusia, ya, atau pada seseorang. Kemudian apa? Nah, semakin tinggi dari konsentrasi asam amino yang terbentuk ya atau yang masuk, ya pasti paparan atau exposure terhadap respon inflamasi maupun respon alerginya akan semakin besar. Nah, contohnya di sini ngapain kita bikin ekstra alergen tambah alergi orangnya, Bu? Gitu ya. Nah, coba saya pengen oh ya udah saya masukkan tujuannya. Oke, jadi pembuatannya merupakan permintaan ya. Jadi minta minta dibuatkan dong tes alergen. Ngapain minta tes alergen? Karena tujuannya adalah untuk skin prick test ya. Jadi dia untuk mengetes atau menguji ada atau tidaknya reaksi alergi oleh karena asam amino tersebut ya. Nah, itu kemudian tujuannya untuk apa? Untuk melakukan desensitisasi dari terapi alergi. Jadi dia diberikan alergen untuk tubuh kita ini ya dalam dosis kecil alergennya untuk tubuh kita ini mengenali kemudian tidak menganggap itu sebagai reaksi antigen antibody. Itu ya. Nah, akibatnya lama-lama nanti dia hilang dari alergi. Contoh misalnya waktu kecil, gatel loh saya kalau makan telur, tapi udah gede tuh enggak. Itu misalnya. Nah, sama kayak gini, ada anak-anak tertentu yang sulit sekali menghindari si alergen tadi. Jadi dia memang mau nggak mau ya harus desensitisasi supaya respon tubuh ini tidak makin menjadi jadi ketika berhadapan dengan si alergen. Misalnya apa? Alergi makan nasi putih. Ada nggak alergi makan nasi putih? Ada ya. Karena di Stomo itu bikin ya ekstrak alergen nasi putih itu ada. Ekstrak alergen nasi merah. Jadi untuk orang-orang yang nggak bisa makan nasi putih, bukan karena diet ya, bukan karena dia FOMO, bukan. Tapi karena memang dia nggak bisa, jadi timbul alergi itu misalnya nggak bisa makan nasi putih. Yang diberikan ekstrak alergen untuk kepentingan skin prick test sama untuk desensitisasi. Oke, nah kemudian apa lagi? Jadi biasanya diberikan sebanyak ya dikit ya 20 cc sedikit. Next. Oke, nah ekstra alergen ya. Jadi kalau kalau di instalasi farmasi itu ada yang disebut dengan kontrol ya teman-teman ya. Jadi kontrolnya ini apa? Kontrolnya ini adalah sifatnya memiliki reaksi alergen atau reaksi alergik ya. Contohnya misalnya adalah coklat ya, coklat atau kokoa. Apa coklat Bu itu ya? Karena coklat ini banyak ada di reseptor histamin itu banyak terexposure atau banyak aktif oleh karena kakao ya, theobromine ya. Jadi masuk dia kok coklat masuk ke tubuh kita, reseptor-reseptor yang ada, ya, histamin itu biasanya lebih cepat bereaksi. Atau seafood biasanya, karena asam aminonya tinggi. Jadi ekstrak alergen jenis produksi itu ada 3 alergen. Si kontrol, si coklat, kemudian inhalant ya, sama yang makanan. Kalau teman-teman perhatikan, coba teman-teman lihat ya tuh ya, kontrol dia kan coklat ya. Nah, inhalannya apa? Bulu ya, atau dia tungau ya, kecoa ya, debu ya kan ya. Jadi itu diapain Bu caranya Bu? Ya nanti kita lihat. Makanan ya, putih telur sering ya, atau kuning telur. Apa lagi? Siput ya, udang, kerang, ayam mungkin ya, ayam broiler. Lagi sapi misalnya ya, alergi makan daging sapi. Alergi makan apa lagi? Udang, kerang itu kan sering ya. Ikan misalnya ya, atau coklat atau susu ya, produk susu, keju. Nah, itu sering tuh. Buah juga sometimes ya. Pir biasanya. Oke, kemudian lagi sama tadi debu sudah ya sama ikan, ikan baik itu ikan laut maupun ikan air tawar. Nah, biasanya apa yang dilakukan? Jadi si
senyawa-senyawa alergen tadi itu, yang saya sebutkan itu diambil. Diambil bukan untuk dikoleksi ya, tapi diambil untuk dimurnikan. Nah, jadi sampelnya itu dalam sel debu ya sampel debu dia. Berapa dong Bu berarti debunya? Berarti banyak sekali debunya supaya bisa dapatkan sampel yang besar. Ya enggak ya, jadi ya memang bisa dari ekstrak itu jadi dia udah bisa campur dengan alkohol misalnya. Nah, jadi jadi harus dipisahkan dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau buat ekstrak alergen dipisahkan dulu dengan lemaknya. Oh gitu ya, karena kan makanan ada lemaknya sometimes ya, misalnya kayak daging-dagingan, ayam, ikan ada lemaknya. Tapi kalau tumbuhan biasanya enggak. Oke, kemudian apa namanya disebut dengan iya, deflating ya, defatting ya, jadi dikeluarkan fatnya. Kemudian apa lagi yang terjadi? Jadi si bahan-bahan tadi ya, kemudian nanti dicampur dengan yang menjadi alergennya, supaya enggak dia bereaksi dengan lebih ke manusia. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam tubuh ya. Dengan cara apa? Dengan cara disuntikkan di bawah kulit. Coba kita lihat next. Oke, jadi ekstrak alergen. Dibuat dengan cara apa? Dengan cara combination, kemudian defatting, ekstrak, ya dialisis macam-macam ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat tentang cara masing-masing ekstrak alergen dibuat, nah ini perlu googling ya. Tapi kalau yang pernah saya lakukan sama teman-teman di PSPA dulu, tapi nggak sampai sampai semua proses ya. Kami bantu sampai misalnya pemisahan senyawa lemak kayak gitu, atau kita repacking, ekstrak alergen. Jadi nggak satu proses full. Karena biasanya memakan waktu lebih dari sehari juga. Nah, itu misalnya kayak defatting. Jadi dia tujuannya adalah untuk membersihkan atau menghilangkan kandungan lemak tadi di dalam bahan material ya. Kemudian nanti direflux ya. Kemudian apa dilakukan? Tambahkan dengan pelarutnya apa yang bisa memungkinkan untuk senyawa diekstraksi ya. Misalnya mengandung asam amino tinggi. Misalnya si hewan, misalnya hewani, jeroannya kah? Atau apanya kah? Atau otaknya kah? Nah itu semua harus dilakukan defatting terlebih dahulu supaya nggak mengganggu hasil dari ekstra alergen. Karena kan mau disuntikkan, jangan sampai nanti yang disuntikkan itu adalah lemaknya aja. Nah kalau lemak aja, itu akan menimbulkan resiko emboli pada pembuluh darah. Jadinya pasiennya mati atau meninggal ya. Itu misalnya contohnya next. Nah ini kalau ekstraktil, itu ekstrak, dia artinya dia narik ya. Menarik zat alergen itu ke dalam pelarut yang sesuai. Misalnya apa? Pakai larutan buffer misalnya dextrose atau misalnya NaCl misalnya atau misalnya RL misalnya. Nah, itu sangat memungkinkan. Kalau yang clarification berarti dia memisahkan partikel. Hanya sifatnya saring secara visual ya dan deskriptif ya. Jadi kelihatan memang harus ada bekuannya ya atau nggak hanya sekedar cairan aja tapi lebih besar berat molekulnya. Dialisis ya, jadi dialisis itu berarti menghilangkan dari ionnya pun bahkan contohnya misalnya O2 gitu. Nggak bareng dengan oksigen ya. Seperti itu. Next. Oke, kemudian berikutnya adalah konsentrasi ya. Jadi ngapain ya? Dia dilakukan dengan pemekatan larutan ya teman-teman ya. Jadi kemudian diuap, tujuannya adalah supaya dapat konsentrasi yang pekat. Kalau sterilisasi, ya berarti dia memang ditiadakan si alergen itu dengan cara membunuh mikroba yang di sana. Biasanya ini berlapis ya. Jadi satu untuk si tes anti alergennya itu pembuatannya, satunya lagi kemudian dievaluasi dari segi ketersediaan ataupun ada atau tidaknya bakteri di sana ya. Kemudian kalau standarisasi berarti dia baku semua. Baik itu alatnya, baik itu tanamannya. Tadi kan kalau orang yang pakai alergen kan nggak cuma hanya ada si pasien, tapi juga harus ada orang yang yang membuatnya yang juga perlu dites ya.
Dites ini evaluasi bukan cuma ke pasien langsung, tapi juga ke penerima-penerima yang lain yang bisa membutuhkan si ekstra alergen ini untuk desensitisasi. Contohnya apa misalnya kalau yang sterilisasi? Misalnya polanya sama ya, polanya sama misalnya polen ya, kemudian N unit nitrogen ataupun protein, kan sama dia, nggak bakal hilang di udara ini gitu. Kalau quality control berarti dia berhadapan dengan langsung baik itu sterilitas ya, keamanan pasien sama keamanan lingkungan. Oke, next. Oke, nah jadi kalau kita lihat perhatikan disediaan cairan volume kecil ini di unit produksi, nah itu kita pisahkan ya dari yang pakai uap sama yang filtrasi. Karena kalau nggak gitu nanti siapa tahu ya biasanya kan autoclavenya 1, 2 biji gitu, nggak cukup dia ngatasi teman-teman. Jadi kurang. Nah kalau kurang masuk dia cara filtrasi kayak misalnya bikin sediaan mata gitu ya. Ya, nanti ini baca aja kalau yang ini saya nggak mau bacain yang ini karena teoritis banget nih ya teman-teman ya. Kalau N-anitrit ya untuk antidotnya cyanida, tapi dalam waktu juga harus diberikan secara cepat. Kalau misalnya sekarang keracunan cyanida, lagi 2 jam baru masuk antidotnya, udah meninggal dia pasiennya ya. Oke, coba lagi dok, next. Nah ini pasta misalnya untuk zinc ya, untuk eksim misalnya, eksim di kulit. Atau misalnya mau pakai propilen glikol ya, bukan etilen glikol, etilen glikol nggak boleh ya teman-teman ya. Propilen glikol misalnya antiseptik, atau misalnya mau pakai ini, pakai untuk rawat luka ya. Jadi nggak hanya dengan betadine aja, tapi misalnya dengan apa lagi kira-kira mau teman-teman? Ya, sirup antibiotik misalnya ya. Kemudian borum gliserin ya. Apalagi misalnya perhidrol, misalnya fenol, misalnya apalagi asetil salisilat ya, asam asetil salisilat misalnya, atau metil salisilat misalnya, balsem ya. Nah, itu bisa. Kemudian sediaan apa lagi ya? Sediaan biasanya betadine sih sama lisol sih untuk ngepel di larutan operasi itu ya. Jadi itu yang lebih sering digunakan. Next lagi. Nah, ini pakai ASAP teman-teman. Kalau teman-teman nanti sediaan steril mau bikin ya, kemudian diminta untuk merancang itu di rumah sakit, pakai peraturan dan perundangan ya, atau bisa dengan SAP ya, baik itu di yang nasional maupun yang internasional. Oke, kemudian nah ini komponen activity ya. Jadi ada rekonstruksi di file misalnya, kemudian dia masuknya lokasinya itu lab yang standarized gimana gitu ya, jadi ISO berapa. Kemudian risk levelnya apa, ya di ruang-ruang steril apa enggak. Tuh, jadi next. Next. Nah ini low risk itu apa maksudnya? Low risk itu adalah yang, belum, 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 ya oke. Low risk itu apa maksudnya? Jadi dia sifatnya lebih sedikit dia terpapar oleh bakteri. Tapi kalau medium risk, nah dia banyak ada pencampuran di sana. Jadi memungkinkan untuk lebih sering kontak ya dengan mikroba ya, ataupun dengan senyawa yang ada di sekitarnya ataupun dengan lingkungan. Kemudian untuk pemakaian jangka panjang ya, ataupun pemakaian yang beberapa hari, disimpan beberapa hari. Kemudian untuk TPN juga bisa. Nah kalau yang high risk, dia memang ada obat-obat yang tidak steril yang dicampur ke sediaan steril. Atau dalam kondisi ruang sterilnya tidak memenuhi syarat. Ya, oke next. Nah ini ya compounding sediaan steril itu macam-macam. Misalnya ada yang biologik, ada yang diagnostik ya.
Ada juga yang radiofarmaka ya, seperti yang saya bilang tadi yang dari pakai untuk bahan radioaktif, bahan untuk radiasi itu ya, untuk rongsen itu kan ada regen-regennya tuh. Nah, regen penembaknya itu ya tembakan dari massa massa tumor tuh, ya itu juga pakai bahan regen yang disiapkan oleh farmasi. Kemudian benda-benda ataupun senyawa-senyawa ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk beberapa penyakit kronik ya, atau digunakan untuk mandi pasien, atau digunakan untuk bilas, bilas ini ya, bilas grojok ya, grojok dari sediaan intravena misalnya. Kemudian sediaan mata sama implan. Next. Nah ini beyond use date ya teman-teman ya. Kalau obat-obat yang di dalam kategori low risk, dia memang terlindungi, kemudian dia kegiatan yang terjadi di ruang sterilnya memenuhi syarat. Nah, beyond use date-nya lebih lama ya, tahan lama dia di dalam penyimpanannya. Tapi semakin tidak steril, dia semakin tidak tahan dengan lama penyimpanan yang terlalu panjang. Oke, karena dia pasti rusak, dia pasti akan tercampur dengan mikroba yang lain. Next. Nah, ini yang untuk checklist tips saja ya. Jadi kalau untuk ada standar baru, misalnya untuk ruang produksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, misalnya training dulu, pahami dulu SOP-nya, kemudian pakai checklist saat memakai ataupun menentukan ataupun menghitung ataupun meracik ya, kalau nggak pakai checklist nggak tahu. Kemudian double check ya, dokumen, jadi apa yang ditulis itu yang dikerjakan, apa yang dikerjakan itu yang ditulis ya. Baru kemudian audit mutu internal. Oke, next. Nah, ini personal cleansing ya, cara-cara untuk melakukan cleansing ya atau pretelin ya, pretelin dari benda-benda di tubuh kita tuh supaya bisa masuk ke ruang compounding ya. Nah, ini kelihatan ya gimana cara pakai PPE, PPE itu APD ya dengan urutan-urutannya. Kemudian baru dipakai antiseptik, cleansing, kemudian pakai yang surgical steril ya, steril powder ya. Jadi nggak ada talkumnya, nggak ada bedaknya di sarung tangan. Oke, next. Ini LAF teman-teman udah tahu nih ya, LAF next. Nih ya, jadi pemakaiannya. Kemudian apa yang digunakan. Kemudian bagaimana LAF bekerja. Saya rasa nih teman-teman udah dapat kuliahnya sih ya waktu saat S1, jadi saya nggak perlu bahas lagi nih. Next. Ini untuk tipe, ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau horizontal ya berarti dia dari depan ya. Kalau yang vertikal dia atas bawah ya, mengarah ke kita. Atau yang dari atas ke bawah. Next. Safe waste ya, buangan. Buangan juga harus dalam bentuk aman ya, jadi tidak boleh mencemari lingkungan. Next. Oh, sudah toxic ya. Kita rehat dulu sebentar ya. Kita rehat dulu sekitar 2 menit, 3 menit ya. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman ya. Oke, nah kalau kita perhatikan kemarin teman-teman sudah bahas
dari saat kenapa kok kita pakai LAF untuk handling, kemudian apa yang harus digunakan untuk perlindungan, serta kenapa dampaknya ya. Dampaknya memang gampang untuk terpapar dari senyawa karsinogenik dan mutagenik. Mana ada yang bilang, alopecia misalnya rambutnya rontok Bu, habis itu, efeknya macam-macam, lemah, letih, lesu gitu ya, 3L itu ya. Nah bukan ya, bukan itu aja, tapi bisa mengarah ke misalnya perubahan dari hemodinamika tubuh, ataupun misalnya perubahan terhadap fungsi dari sel-sel darah, ya, ataupun jumlah dari sel-sel darah. Kemudian bisa juga menimbulkan massa ya, jadi tiba-tiba membentuk massa swelling, kemudian kemerahan, bintit gitu ya, atau benjolan, kemudian perubahan fertilitas, jadi gangguan sistem hormon, misalnya sekarang mens, yang perempuan, kemudian bulan depannya tidak mens, berturut-turut. Nah, perubahan, keseimbangan hormon ya. Jadi nggak hanya muncul rambut rontok aja, bukan ya. Kemudian nyeri ya, nyeri perut ya. Jadi kemudian ini ya, obat-obat kanker tuh rata-rata dia senyawanya tuh baunya menusuk ya. Jadi perih rasanya ya di sekitar hidung atau mual ya, bisa mual. Kemudian lebih lanjut ya pasti ada efek ya, baik itu ke hepar maupun ke ginjal dengan exposure terutama inhalant. Kemudian sama, ini, skin barrier kita rusak ya, kontak dermatitis biasanya. Nah untuk cairan-cairan tersebut biasanya langsung bisa masuk ke dalam dermis ya. Oke next. Nah ini ya, jadi kalau lab internal ya, saya langsung sedikit aja masuk ya ke lab internal ya supaya nggak nanti pecah-pecah. Jadi itu merupakan salah satu unit juga di FRS yang bergandengan ya, gandengan dengan si produksi ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan apa yang dilakukan, jadi dia cukup cukup kriterianya itu ataupun pekerjaan tupoksinya itu hanya di kandungan senyawanya apakah tidak stabil atau stabil gitu ya, ada kompatibilitas nggak di sana. Biologi ya, apakah ada cemaran misalnya spora, bakteri, sejak pembuatan sampai penyimpanan. Kemudian aktivitas farmakologinya apakah masih mampu, masih efektif untuk mengatasi keluhan yang diderita oleh pasien, gitu, dan juga ada toksisitas nggak yang muncul, gitu ya. Next. Nah, quality control nih ya, dari proses awal, preproduksi, kemudian proses produksi, sama after produksi. Terutama misalnya adalah kalau preproduksi ya berarti barang masuk gitu ya, barang masuk atau bahan aktif masuk itu juga dicek ya, sesuai dengan label yang diterima nggak, sesuai dengan dokumentasi yang diterima nggak dari pabrik, atau dari mana gitu, ngimpor dari mana gitu, distributor mana. Kemudian dalam bentuk apa, dia dalam bentuk jerigen misalnya, dalam bentuk apa, file apa dalam bentuk apa gitu ya, dalam bentuk disediaan jadi apa gimana. Kemudian dia adalah misalnya kalau pelarut ya berarti pharmaceutical grade apa enggak. Itu ya food grade misalnya ada food grade-nya apa enggak gitu. Atau misalnya yang lain misalnya, oh ada ketentuannya nih misalnya penyimpanannya gimana gitu, atau karakteristik dari kemurniannya gimana. Nah, biasanya kalau yang lebih murni itu kalau beli bahan aktif itu yang buatan Eropa biasanya ya. Tapi kalau yang enggak biasanya, dilihat dari harga juga ya. Dia sama sih murni sih juga, tapi kemudian kan ada rentangnya. Nah, kalau yang lebih murah harganya biasanya dari India atau dari China ya, kayak misalnya apa, Amilum, beli NaCl misalnya dari India, mau ngapain beli NaCl dari India, dari macam-macam, dari luar negeri, ya karena nggak punya kita yang terstandar, garam aja nggak punya gitu loh, jadi memang harus mengimpor ya. Garam kan ada Bu, garam dapur itu kan, nah bukan garam infus, beda gitu ya. Oke, kemudian pengambilan contoh atau sampling ya. Dari mana? Dari per produk ataupun dari obat-obat yang sudah digunakan di pasien ya, baik itu di ruang penyimpanan maupun di bangsal misalnya. Kemudian pemeriksaan ya, diperiksa, diaudit ya setiap berapa bulan sekali.
kemudian dilaporkan hasilnya. Next. Nah, pengawasan itu nggak hanya terbatas dengan sediaan aja, tapi juga personil dan juga SOP sistem kerja. Jadi misalnya kalau dia kebocoran, oh berarti belum tentu hanya karena sediaannya atau tempatnya, wadahnya. Tapi coba lihat apakah pada saat kerjanya si apoteker ataupun mungkin siapa petugas farmasi ini sembrono nggak dia, ceroboh nggak dia, lupa nutup nggak dia. Nah kan bisa berembes kalau tuh lupa nutup gitu misalnya, lupa nutup kenceng filenya gitu, atau botol tutup botolnya kan bisa ngerembes dia. Atau misalnya pada saat distribusi terlalu penuh ini satu kotak, dipaksain masuk biar sekali jalan, pecah lah dia jadinya. Ya, itu kan memungkinkan ya. Oke, next. Ya, habis ternyata. Kemudian lagi yuk, lanjut dari berikutnya, slide berikutnya. Slide yang kedua. Ada slide yang kedua, yang pedoman. Oke, nah kita dulu rehat satu menit dulu ya teman-teman ya, rehat dulu 1 menit. Oke, kembali lagi ya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat lagi ya. Ini pedoman dasar dari dispenser sediaan steril yang ada di Kemenkes ya. Hanya saja ini tahunnya jadul, ya jadul sekali. Sudah puluhan tahun yang lalu.
Jadi kalau teman-teman nanti ada yang terbaru, mohon di cross check ya. Kalau punya saya ini masih yang jadul sekali, oke? Oke, tapi ini masih bermanfaat ya. Jadi dia masih bisa sebagai pedoman untuk persiapan sediaan steril di rumah sakit. Karena teorinya itu dari tahun ke tahun ya sama. Yang beda misalnya adalah perubahan dari teknis aja biasanya. Kalau dulu misalnya full manusia, sekarang mungkin combine dengan mesin ataupun dengan robot. Tapi teknik secara umum untuk sterilisasi, saya rasa sih tetap ya dari tahun ke tahun, dari tahun 70-an pun masih sama. Oke, next. Nah, ini ya, jadi jangan sampai saya dapat dari buku tersebut langsung ya, jadi teman-teman sambil bisa lihat juga bisa koreksi ya. Jadi kalau kalau kita perhatikan fungsinya adalah dia menjamin bahwasannya sediaan tersebut bebas mikroba dulu ya, atau steril. Karena memang nggak ada barrier lagi yang bisa melindungi kita kalau si sediaan tersebut masuk ke intravena, ada bakterinya, ya berarti dia udah langsung masuk ke dalam pertahanan melewati pertahanan tubuh kita dengan mudahnya, ya. Oke, next. Nah, ini contoh ruangannya ya teman-teman ya, ada ruang baku, bahan baku maksudnya. Ya, jadi persiapan dulu ya sebelum ke ruang bahan baku. Jadi ruang siapin dulu semua di ruang persiapan termasuk personil gitu ya. Baru kemudian bahan baku. Nah, ada ruang produk ya, ada ruang produk ya atau ruang ini ya, ruang pakai ya, ruang bikin ya, ruang produksi. Nah, di sananya ada pasboknya ya. Jadi kalau udah gitu ya udah baru dia dikeluarkan lewat pasbok juga gitu. Jadi kalau kita perhatikan dia nggak langsung keluar semua tuh, baik itu si obatnya maupun si apotekernya. Karena apotekernya masuk lewat ruang antara, gitu ya, ruang ganti pakaian masuk ruang antara kemudian masuk ke ruang steril. Nah kalau obatnya ya dia masuk dari ruang obat gitu. Supaya nggak saling kontak nih. Meminimalisir terjadinya kontak perpindahan bakteri ya ke sediaan. Makanya dipakaikan pasbok dia. Next. Nah, ini contohnya ya, yang kemarin tuh ya kan saya bilang ya, terus gimana caranya habis bikin kemoterapi atau bikin misalnya sediaan mata gitu, cairan irigasi misalnya. Oh langsung dibawa keluar kan nggak bisa, nanti kan berarti kotor dia si tugasnya, jadi dimasukkan ke pasbox supaya bisa nanti ada orang yang mengambil ya. Jadi nggak perlu orang jalan kaki ke bangsal tuh dengan baju astronot itu, nggak perlu ya. Dan juga tidak diambil oleh perawat ya, jangan lupa, jangan salah nanti ya. Nanti perawat perawat yang ngambil yang masukin biasanya ke pasien, tapi kalau ngambil di pasbox enggak ya. Kenapa? Karena dia harus double check di sini. Sinilah diperlukan double check, dia bawa arsip, dia bawa form checklist, kemudian dia cek apa itu kelengkapan-kelengkapannya. Kalau udah, nanti biasanya baru dibungkus untuk dibawa ke bangsal ya. Oke, next lagi. Tekanannya ya beda juga ya, jangan lupa tekanannya antara di ruang luar steril sama ruang steril itu tekanannya beda. Nah ini ya, jadi si baju tentara tadi ya, si baju alien tadi astronot itu. Nah, pasti dari bawah Google ya, sarung tangan, kemudian juga ada capnya, ada gown, sama ada sepatunya ya. Ya pasti yang pertama ya pakaian yang dibawa dari rumah dulu yang dilepas. Lalu kemudian cuci tangan yang pakai keran tadi ya, kerannya itu keran siku. Oke, pakai desinfektan ya ataupun antiseptik. Kemudian dikeringkan dulu, baru kemudian nanti tangan tersebut ya, baru dipakaikan nanti bungkusan ya, ataupun kita sering sebut dengan penutupnya, gloves-nya. Nah, pertama kalau rambut ya pasti semua harus ditutupi ya, rambut ya. Oke, sampai janggut pun juga. Kemudian kalau yang baju overall, baju gaunnya itu biasanya itu nggak pakai ini, nggak pakai kantong ya. Mau nyimpen bolpen misalnya, nyimpen permen nggak boleh ya. Nyimpen apa kertas gitu, contekan gitu nggak bisa juga ya. Kemudian sarung tangan kalau udah baru dimasukkan ke dalam ya, ke dalam alkohol dulu ya. Jadi supaya benar-benar
bersih gitu loh, steril ya, mencegah kuman juga. Baru kemudian masuk ke ruang antara baru kemudian masuk ke ruang steril tadi. Next. Nah, nanti perhatikan juga gitu ya, kalau misalnya dapat di OSC gitu, perhatikan juga walaupun misalnya nggak pakai baju astronot kan Bu di OSC, ya we never know gitu. Baju yang APD yang lengkap apa yang setengah lengkap, terus kemudian cara Anda pakai wastafel misalnya, kan itu kan dummy gitu ya, dummy wastafel atau dummy LAF, itu pasti ada dummy LAF. Jadi mohon diperhatikan, nanti gimana cara ngidupinnya, di mana tombol on off, kayak misalnya kemarin ya, stirrer misalnya, ya diaduk gitu, untuk muter ke stirrernya tuh kadang-kadang aja masih ada yang ragu, jadi mohon dipelajari. Jadi kalau menanggalkan atau meninggalkan si pakaian ini, ya pasti harus pertama sarung tangan dulu. Ya karena kan dia ngambil semua bahan ya, terus ngambil semua pakaian. Baru kemudian baju pelindung. Baru kemudian terakhir tutupan itu mata, kok mata, rambut, kemudian tangan gitu ya, baru dibuang ya sekali pakai ya, bukan di reusable. Baru kemudian nanti cuci tangan kembali sebelum pergi dari ruang steril atau ruang ganti. Next. Ini LAF-nya ya, nah ini ya. Jadi mohon ini dipelajari nih. Cara pakai LAF nih keluar ini di OSCE nih pernah nih ya. Tapi isi soal sedikit ya. Nah itu kan soalnya bisa Anda hitung. Kalau prakteknya kan Anda harus coba. Jadi mohon dicoba-coba di rumah. Ya ini ya urutan-urutannya ya. Oke next 8. Next maksudnya. Oke, nah ini penyaringan ya. Jadi memang ada saringannya di dalam ya, dan memang harus diganti ya. Kemudian aliran darah ya airflow. Oke, kemudian sama formulir untuk ngecek berapa berapa bulan sekali dibersihkan misalnya LF itu. Itu ya di apa namanya di maintenance ya. Oke. Next. Nah, ini Anda udah tahu nih. Nah, sebenarnya saya tuh maunya nyoba loh. Nyoba cuci tangan yang baik dan benar. Masa kan nggak bisa, Bu? Belum tentu. Nanti saya coba kasih ya larutan yang merah tuh, habis itu Anda coba cuci tangan selama 1 menit. Itu tuh bisa di pinggir-pinggir jari Anda tuh masih loh bisa yang nggak ada sabunnya. Nah itu juga penting jadi catatan. Kalau saya dulu juga nyoba kan ya, jadi kalau kurang dari 1 menit tuh pasti masih ada bintik-bintik putihnya bagian-bagian yang nggak tersabuni. Tapi kalau udah 1 menit dan semua aspek tersebut memang dijalankan sesuai urutan ya, itu pasti tangannya semua terbungkus oleh warna merah. Next. Ini petugas ya harus pakai SOP, pakai LAF itu pas pakai PPPE ya atau APD. Kemudian BSC ya, jangan lupa nanti di OSC itu nanti ada ini loh, kayak pilihan gitu loh. Misalnya LAF 1, LAF 2, habis itu yang ketiga BSC gitu. Baca dulu baik-baik soalnya. Itu soal kemo, panda. Kalau soal kemo, ya berarti pakai BSC juga ya. BSC. Kalau udah LAF, abaikan LAF-nya. Yang ini aja BSC-nya. Karena dia adalah LAF yang khusus untuk lebih safety lagi ya. Oke, ruangan ya. Oke, jadi jangan sampai nanti nggak ada ruangan klosetnya gitu misalnya. Ya jadi ada agak keluaran sedikit ya. Nanti kalau misalnya Anda jadi kepala instalasi farmasi, disuruh ngerancang, pastikan juga semua aspek komponen dari rumah sakit tersebut bisa mendapatkan layanan si handling ini. Oke, next. Oke, next. Kemudian kita terus. Oke. Oke, enggak, ini enggak usah ya. Kalibrasi, oh ya, tadi mesin maintenance itu kalibrasi alat juga ya. Pertama untuk yang nimbang-nimbang tuh perlu dikalibrasi kembali alat-alatnya. Oke, tadi ini next aja. Oke, ini distribusi ya. Ini distribusi
Saya rasa ini sudah kemarin kita bahas nih ya, jadi nggak usah kita tambahkan lagi. At least teman-teman sudah paham apa yang disebut dengan distribusi dan bagaimana cara distribusi baik, gitu ya. Atau gimana yang perlu kita lakukan ketika tahu kita diberikan barang distribusi ya untuk distribusikan di rumah sakit. Ya berarti harus ada namanya, jumlah minimal, atau nomor batch atau kapan dibuat sih ini sediaan ini gitu biar tahu, biar jelas kasih infonya ke pasien. Oke? Kalau nama batch sih nggak ada biasanya ya. Oke. ED kadang-kadang BUD, nah jadi satu tuh kalau orang masih bingung. Oke, next. Nah ini contoh-contoh formulir ya teman-teman ya. Ini laporan pasca tumpahan misalnya atau kecelakaan. Next. Nah ini permintaan ya, permintaan sediaan steril ke unit produksi. Nah ini yang dikerjakan oleh mahasiswa apoteker nih, zaman jadul. Jadi bikin checklist ini dimasukkan ke dalam tabel dan ini ditulis tangan zaman itu ya. Jadi ya cukup cukup membantu untuk sekarang belajar sama-sama. Oke, next. Nah ini ya yang saya isi nih, ini yang saya isi kemarin ya. Ketika saya PKPA, kerjaan saya jam 7 pagi di rumah sakit itu adalah mengisi lembar permintaan untuk handling kemo. Apa aja keterangannya di sana. Nah itu ya, kan saya nanya tuh ini kan ya, nah, apa isinya teman-teman? Oh nama Bu, isi alamat, nomor telepon ya. Bukan ya, ini bukan pasien yang sekali datang terus pergi bye-bye gitu setelah beli apa namanya beli obat, bukan ya. Jadi ini adalah pasien yang kita follow up terus. Makanya dia nggak perlu ada alamat di sana. Karena biasanya alamat tersebut ada di rekam medisnya. Nama, kemudian siapa, jenis kelaminnya apa, kemudian umur, BB, tinggi, LPB ya. Masuk kan dia berarti ya LPB ya. LPT maksudnya juga sama itu beda badan. Diagnosa ya, alergi ya, alergi kalau ada masukkan dia di situ atau nama obat yang alergi pernah masuk. Ini nama obat, siklusnya hari keberapa ini, protokolnya apa namanya, siklusnya apa, berapa hari, ke tanggal kemo selanjutnya berapa. Jadi itu mahasiswa yang ngecekin ya kemarin ya, ntar supervisornya apa penanggung jawabnya. Ini nama obat, dosis yang dibutuhkan, cara pemberian, volume ya, volume ampul tuh vial yang dipakai banyak banget ya. Kemudian jumlah, kemudian pelarut, volume pelarut, kemudian nutrisi, volume siring yang dibutuhkan dan juga volume akhir pencampurannya apa. Ya bayangin aja tuh, belum lagi kerja untuk handlingnya, belum lagi ngisi yang begini-begini kan gitu ya. Makanya diperlukan bantuan dari teman-teman yang PKPA biasanya. Nah diterima oleh yang produksi jam berapa, dikeluarkan jam berapa, jadi jelas ya. Oke, kemudian expired date ya, nah itu masuk. Kemudian disahkan ataupun dijelaskan oleh siapa. Contohnya misalnya alat kesehatan yang gunakan misalnya spet ada nggak yang lebih kecil lagi dari 1 mili atau 1 cc? Nggak ada misalnya, ya udah terpaksa pakai yang 5, gitu ya. Tapi jumlah dosisnya disesuaikan nantinya. Oke, next. Ini sediaan yang dari luar IFRS ya, contohnya misalnya dari rumah sakit mana gitu. Kami mau minta apa, obat apa gitu yang diperlukan gitu, atau dia menyerahkan ke rumah sakit yang lain, itu boleh ya. Oke, next. Lebih nggak usah ada ya ini ya. Oh pelarut ya, oke, volume infus juga jangan lupa ya. Volume infus, volume siring ya. Nah spetnya yang diambil ini yang digunakan sehari-hari, tapi kalau misalnya lebih daripada ini ya pasti permintaan khusus. Oke, next. Nah ini kalibrasi alat tak usah ya, next. Nah ini teman-teman untuk yang uji mikrobiologi ya, jadi apakah ada berkala ditemukan mikrobiologi apa enggak, apa yang dicek dari unit mikrobiologi ke kita. Jadi yang dicek itu bisa di tepi-tepi ini, tepi-tepi dinding ya, atau di sediaannya, atau di dekat wastafel bisa, atau di dalam cairan antiseptik yang ada di wastafel tuh. Nah itu bisa dicek apakah memang masih steril ataukah memang dia sudah ada bakterinya gitu ya teman-teman ya. Nah ini contohnya nih.
Oke, sampel nih, sampel A, sampel B. Nggak ada hasilnya, nggak ada kumannya ya. Jadi ya udah. Sama kayak kita kayak itu juga buat aja jangan nggak ada kuman, nggak ada kuman, nggak ada kuman gitu. Jelas. Oke, next. Prosedur tetap nih ya, memeriksa tenaga kesehatan ya. Jadi kemarin yang saya katakan bahwasanya dia dapat makan ya, makan, kemudian gratis lagi dia ditugasnya di lab ya, diberikan pemeriksaan fungsi hati ya, sama fungsi ginjal. Oke, next. Oke, habis. Di sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan lagi dari sini? Kalau tidak ada, cepat lagi next. Habis ya? Oke. Ada pertanyaan lagi kalau tidak ada? Ada? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, saya nggak ada diskusi hari ini, jadi kuliah kita bisa selesai lebih cepat ya teman-teman ya. Oke? Halo? Iya, Ada Ibu. pertanyaan Ibu. Baik, Ibu, tidak ada dari kami. Saya pikir saya yang lag nih, wifi-nya kurang bagus, jadi saya pikir oke. Kalau tidak ada, kalau gitu kuliah kita akhiri di sini ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.